Keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المنحور، يوم أهل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا لعلكم ترحمون واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا بك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل عيد الأضحى يوما صحا وأخضع قلوب من زهى ووسع من تسامحا وحسن أخلاق من صلحا وأصلحا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari raya Idul Adha yang penuh berkah. Hari ini Allah anugerahkan kita ibadah kurban dan salat sunnah berjamaah. Kita berkumpul di sini untuk melakukan refleksi spiritualitas insaniah dan ilahiyah. Kita melakukan refleksi melalui teladan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi wassalam secara berjamaah. Teladan Nabi
Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bukan sekedar kisah, namun teladan keduanya adalah sejarah penuh ibrah dan hikmah. Melalui ibadah kurban, keduanya telah menunjukkan bahwa ketakwaan dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan melalui teladan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang penuh hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 269. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ialah Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya kecuali ulul albab. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejarah ibadah kurban bermula dari sejarah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi wassalam. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail yang menginjak masa remaja. Sejarah ini terekam di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sebagai berikut. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, ketika anak itu Ismail sampai pada umur, ia sanggup bekerja bersamanya. Ya Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tak dapat dibayangkan bagaimana kesedihan Nabi Ibrahim ketika mengabarkan Nabi Ismail alaihissalam bahwa ia akan disembelih. Tak dapat dibayangkan bagaimana perasaan seorang Ibrahim sebagai ayah akan mengorbankan anak semata wayangnya, anak yang lama ia idam-idamkan. Tak dapat dibayangkan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya yang masih remaja, masa di mana seorang ayah sangat senang melihat putranya yang gagah. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah jauh lebih besar, jauh lebih dalam daripada diri mereka sendiri. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam pun ikhlas menjalankan perintah Allah. Tatkala Nabi Ibrahim hendak menyembelih lahir Nabi Ismail, Allah terima kurban Nabi Ibrahim. Allah terima ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Kemudian Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor hewan kurban. Peristiwa tersebut terekam dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 106 sampai 107 sebagai berikut. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadaynahu bi dzibhin 'azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim. Sesungguhnya ia benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami menembusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha adalah salah satu perayaan penting dalam Islam. Hari raya Idul Adha mengandung banyak nilai spiritualitas, baik yang bersifat ilahiyah, yang berhubungan dengan nilai ketuhanan, maupun yang bersifat insaniah, yang berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Di antara nilai spiritualitas yang tercermin dalam perayaan Idul Adha adalah sebagai berikut. Nilai spiritualitas yang pertama adalah ikhlas. Idul Adha mengajarkan kita urgensi niat yang tulus dan ikhlas dalam berbuat kebaikan. Ikhlas menghadirkan hati yang suci dalam melaksanakan ibadah dengan atau tujuan tanpa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa mencari pujian, pengakuan atau imbalan dari orang lain. Lebih khusus
Dalam perayaan ini, umat muslim yang berkurban harus memasang niat yang murni, niat yang tulus dan ikhlas, bukan untuk mencari pujian atau pengakuan dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Imam Ibnu Katsir dalam karyanya Tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan ayat tersebut dengan mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amwalikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa atau hartamu, akan tetapi Dia melihat dari hati dan perbuatanmu. Allah tidak sekedar melihat hewan yang kita kurbankan, namun lebih dari itu Allah memandang kepada ketulusan dan keikhlasan hati kita dalam berkurban. Oleh karena itu, Idul Adha adalah momentum yang tepat untuk menguatkan rasa ikhlas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai spiritualitas yang kedua adalah ketaatan dan pengorbanan. Idul Adha mengingatkan umat muslim dan akan kesetiaan dan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim siap untuk mengorbankan anaknya Ismail sebagai bentuk pengabdian dan ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mengajarkan umat muslim tentang pentingnya mengorbankan apapun yang paling dicintai demi kepatuhan dan pengabdian kepada Tuhan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Dalam ajaran Islam, sikap rela mengorbankan yang paling dicintai untuk Allah adalah wujud kesetiaan dan kepatuhan kepadanya. Hal ini melibatkan kesadaran dan pentingnya mengutamakan kehendak Allah di atas segala hal yang ada dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nilai yang ketiga adalah rasa kemanusiaan. Idul Adha juga menekankan rasa kemanusiaan yang kuat. Dalam perayaan ini, daging kurban dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk orang miskin, yatim piatu dan mereka yang kurang mampu. Ini mengingatkan umat muslim akan pentingnya berbagi rezeki dengan sesama dan membantu mereka yang membutuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya sebagai berikut. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang di antara kalian beriman dengan keimanan yang sempurna sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nilai yang keempat adalah rasa syukur. Idul Adha juga merupakan momen untuk mengingat dan bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk menghormati dan mensyukuri nikmat Allah. Dalam perayaan Idul Adha ini, kita harus mengekspresikan rasa syukur kita melalui berbagai amalan seperti melaksanakan salat Id, berdoa, melaksanakan ibadah kurban, silaturahim dan lain sebagainya. Nilai yang kelima adalah kesadaran tentang keberagamaan. Idul Adha juga mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap keberagamaan. Selama perayaan ini, umat muslim berkumpul dengan latar belakang etnis, budaya dan sosial yang berbeda-beda. Kita pun saat ini mungkin sedang berkumpul dengan latar belakang pilihan politik yang berbeda. Namun kesadaran tentang keberagamaan harus tertanam dalam jiwa kita. Pilihan politik boleh berbeda, akan tetapi persatuan harus tetap terjaga. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks saat ini, kita memang belum memasuki tahun politik, namun suasananya sudah terasa sangat menggelitik. Tak sedikit di antara masyarakat
menyebarkan berita-berita hoax penuh intrik. Dunia nyata saling membadik, di dunia maya saling menghardik, hanya karena perbedaan politik, pilihan politik. Sungguh perbuatan-perbuatan tersebut telah mencederai fitrah manusia yang istimewa dan unik. Dalam hal ini, Idul Adha mengajarkan kita nilai menghormati martabat kemanusiaan. Setiap individu memiliki nilai dan martabat yang harus dihormati dan dijaga. Terlepas dari perbedaan atau kesalahan yang mungkin ada, melalui perayaan Idul Adha ini, umat muslim diajarkan untuk tidak saling mencela antara sesama, melainkan semua manusia harus saling menghormati dan saling menghargai. Jika saja Nabi Ismail alaihissalam sebagai manusia tidak memiliki harkat dan martabat kemanusiaan, tentu dia akan dijadikan kurban oleh Allah. Namun karena Nabi Ismail memiliki martabat kemanusiaan yang tinggi, maka Allah menggantinya dengan seekor hewan kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan bahwa pengorbanan keduanya diterima berkat ketakwaan dan keikhlasan keduanya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada umat manusia yang boleh dikorbankan, apalagi sebagai korban politik durjana. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah yang dapat khatib sampaikan. Semoga apa yang khatib sampaikan menjadi pengetahuan, pelajaran, peringatan dan motivasi untuk kita semua, terutama bagi diri khatib pribadi. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin al-faizin wal maqbulin. Kullu 'amin wa antum bi khairin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو السميع إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وكنزنا مصطفى مولانا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا الأضحية لنيل الرضا والجنة وأمرنا التقوى للحصول إلى السلامة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا كريم نسألك أن تمطر علينا الهدى والتقى والعفا والغنى، وأن تجعلنا بخير وعافية في كل عيد. اللهم إنك شرعت هذا العيد بالفرحة والسرور فتمم علينا. اللهم يا رزاق ارزقنا أرزاقا مباركة وسعادة دائمة وخيرا لا ينقطع في يوم عيدك هذا، عيد الأضحى المبارك. اللهم يا عظيم نسألك أن تجعلنا في العافية والصحة والحياة، وأن تجعل البركة يجري دائما بين أيدينا مع إشراق شمس أول يوم عيد الأضحى المباركة. اللهم املأ قلوبنا وقلوب أحبتي بالفرحة والسعادة، وارزقنا وإياهم من حيث لا يحتسبوا، وبلغنا وإياهم عيد الأضحى بألف خير وسلامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan tibalah kita di ujung pengacara, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kita dengan melafazkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita berjabat tangan. Untuk yang putri silakan berjabat tangan berkeliling, untuk yang putra mulai dari ujung sana kemudian lanjut ke sebelah